Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang piranti keluaran atau output device. Jadi pada video sebelumnya sudah pernah saya bahas tentang input device. Sekarang saya lanjutkan ke output device. Jadi contoh-contoh dari output device itu ada banyak sekali. Ada contohnya bisa berupa monitor, printer, plotter, dan juga speaker. Nah, jenis dari piranti keluaran itu sendiri, pengertian dari piranti keluaran atau output device itu sendiri adalah piranti yang dapat menampilkan hasil pengolahan, hasil pemasukan data atau perintah pada komputer. Nah, piranti keluaran itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada soft copy, yang kedua ada hard copy. Jadi soft copy itu sendiri adalah menghasilkan keluaran yang bisa dalam bentuk tampilan ataupun berupa suara, biasanya kalau untuk soft copy. Kemudian kalau untuk hard copy itu biasanya keluarannya berupa cetakan hard, artinya dapat berupa kertas, plastik, mikrofilm, dan sebagainya. Lebih mudah kalau misalkan saya gambarkan dalam seperti ini. Jadi piranti keluaran itu ada dua macam, ada soft copy sama hard copy. Kemudian untuk soft copy itu ada monitor sama audio, artinya bentuk tampilan monitor atau berupa suara untuk soft copy. Nah, monitor itu sendiri ada banyak macamnya. Ada CRT, LCD, LED, sama plasma. Kemudian untuk hard copy itu dibagi menjadi tiga. Ada printer, ada plotter, ada juga COM. COM itu apa? Jadi COM itu adalah komputer output mikrofilm. Nah, selanjutnya untuk printer sendiri ada macam-macam. Ada plotter juga, ada macam-macamnya banyak. Nanti kita bahas satu persatu. Yang saya bahas hanya beberapa saja, tidak semuanya. Jadi untuk piranti soft copy itu ada dua macam, kan dibagi menjadi dua macam, ada monitor sama audio. Monitor itu sendiri juga ada banyak macamnya, ada CRT, LCD, LED, plasma. Oke, saya bahas dulu untuk yang monitor. Jadi ada monitor yang pertama yaitu adalah monitor CRT atau biasanya kita sebut dengan monitor tabung. Nah, monitor ini merupakan monitor konvensional yang bentuknya seperti monitor tabung, jadi seperti TV tabung. Nah, kelebihan dari monitor CRT ini harganya relatif lebih murah. Kemudian warnanya ini yang keunggulannya yang sangat bagus, yaitu warnanya lebih akurat dan tajam. Kemudian resolusi monitornya juga fleksibel. Kemudian juga yang keempat yaitu bebas dari dead pixel. Dead pixel itu apa? Dead pixel itu adalah kondisi di mana salah satu atau beberapa dari sekian banyak pixel yang berada pada layar itu rusak atau tidak bekerja sebagaimana mestinya. Biasanya beberapa pixelnya akan lebih harusnya biasa jadi lebih terang atau lebih buram atau lebih gelap dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Nah, kekurangan dari monitor CRT itu sendiri yang pertama yaitu konsumsi listriknya yang lebih besar. Karena di monitor CRT ini mengkonsumsi listrik 2 kali lipat dibandingkan monitor yang LCD. Nah, karena wattnya itu yang cukup besar, jadi semakin besar diagonal dari monitornya itu juga wattnya semakin besar juga. Kemudian yang kedua yaitu merusak mata. Merusak mata ya pasti karena sinar radiasi yang dihasilkan dari monitor CRT ini lebih kuat, jadi berakibat kurang baik bagi manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu tergantung pada refresh rate. Jadi biasanya pasangan dari monitor CRT itu ada yang namanya refresh rate. Kemudian yang selanjutnya yaitu rentan terhadap distorsi, glare, dan flicker. Distorsi, glare, dan flicker. Apa itu distorsi? Nah, jadi kalau untuk monitor CRT ini dia lebih rentan
berkedip-kedip dan juga over brightness, artinya untuk tingkat keterangan dari maksudnya tingkat terang dari monitor juga rentan berubah, artinya ada kemungkinan berkedip-kedip, jadi kadang terang kadang agak gelap. Kemudian dimensi yang besar dan berat sehingga memakan banyak ruang karena bentuknya kan tabung. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah monitor LCD. Jadi LCD ini atau flat panel display. Jadi LCD, LED sama plasma bentuknya nanti hampir sama, tapi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau untuk yang LCD kelebihannya yaitu kualitas gambarnya jernih dan tajam, tapi untuk warnanya lebih realistis. Kemudian sinar yang dipancarkan oleh LCD tidak melelahkan mata. Kemudian konsumsi listrik juga lebih hemat dibandingkan yang CRT. Pengaturan displaynya itu sangat friendly, jadi sangat mudah. Selanjutnya dimensi yang tipis dan ringan, jadi lebih menghemat ruangan. Kemudian ada teknologi anti glare, artinya nanti tidak ada mengurangi dari bayangan, atau biasanya kalau di layar komputer atau TV biasanya kita lihat ada seperti bayangan, itu di LCD ini sudah ada teknologi anti glare-nya. Kemudian tidak ada radiasi yang dipancarkan. Kemudian kekurangan dari monitor LCD itu sendiri, layar LCD-nya cenderung lebih sensitif, jadi viewing angle-nya juga terbatas. Artinya kalau di monitor CRT itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Kalau untuk LCD itu ya tergantung viewing angle-nya. Jadi kemudian tampilan gambarnya baik hanya di resolusi natifnya. Kemudian respon time dan ghosting. Jadi pada monitor LCD ini ada istilah yang namanya respon time atau waktu respon dari monitor. Jadi respon time-nya itu lebih lambat sehingga menimbulkan efek ghosting. Karena tadi monitor terlambat merespon dari tampilan gambar, sehingga kadang pada gambar bergerak terlihat ada bayang-bayang. Kekurangan dari monitor LCD itu yang pertama, layar LCD cenderung lebih sensitif. Ya. Kemudian yang kedua, viewing angle-nya terbatas. Color depth-nya juga terbatas dan gradasi warnanya kurang. Jadi setiap layar LCD itu mempunyai view angle yang beda-beda. Artinya sudut pandangnya berbeda-beda. Jadi tidak sefleksibel dari CRT. Kalau CRT bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Kemudian color depth dari monitor LCD juga terbatas. Jadi LCD hanya menampilkan RGB sebanyak sekitar 16,2 juta warna. Nah, kemudian tampilan gambar baik hanya di resolusi natifnya. Jadi tampilan gambar baik hanya di resolusi natifnya. Maksudnya, jadi di monitor LCD ini memiliki istilah native resolution. Jadi atau resolusi natif itu adalah resolusi bawaan untuk menampilkan gambar dari layar LCD-nya. Makanya dia akan optimal hanya pada resolusi natifnya. Kemudian ada yang namanya respon time dan ghosting. Jadi pada monitor LCD ini terdapat istilah yang namanya respon time atau waktu respon monitor. Jadi respon time ini adalah waktu respon monitor untuk menampilkan gambar. Sehingga pada gambar bergerak biasanya terlihat ada bayang-bayang karena keterlambatan tadi untuk meresponnya. Itu dinamakan dengan ghosting. Kemudian harganya lebih mahal, jadi perlu perawatan ekstra hati-hati dan juga ada kemungkinan dead pixel tadi karena dia sensitif sekali monitor LCD ini. Ya, saya lanjutkan ke monitor LED. Jadi monitor LED ini hampir sama dengan monitor LCD. Jadi pengembangan dari LCD itu LED, light emitting diode. Jadi di monitor LED ini bedanya dia lebih memiliki efek display, peningkatan display. Jadi peningkatan warna yang ditampilkan yaitu lebih banyak variasinya. Kemudian kelebihan dari monitor LED. Jadi kontras warnanya
sangat tajam hingga jutaan piksel di atas LCD. Kemudian konsumsi listrik yang lebih hemat dibandingkan LCD. Kemudian usia pemakaian LED lebih panjang. Kemudian ukurannya lebih slim daripada LCD. Jadi kalau LCD itu ada tonjolan sedikit ke belakang. Kalau LED tidak, jadi slim. Kemudian pencahayaannya juga lebih baik dibandingkan LCD, lebih ramah lingkungan. Kemudian yang pasti kekurangannya karena tadi kelebihannya kan lebih banyak kelebihan dibandingkan LCD, berarti ya harganya pasti lebih mahal daripada monitor yang LCD. Kemudian layar LED itu lebih tipis, jadi lebih sensitif lagi dibandingkan yang LCD tadi. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya monitor plasma. Jadi monitor plasma ini adalah penggabungan antara teknologi CRT dan juga LCD. Jadi sehingga layarnya tipis tapi tidak setipis LED ya. Kemudian sudut pandangnya bisa sebagus CRT. Tadi kan kalau untuk LED sama LCD sudut pandangnya masih di bawah dari CRT. Kalau untuk plasma ini sudah sebanding dengan CRT. Kemudian kelebihan dari monitor plasma itu menghasilkan warna hitam yang lebih baik dari LCD TV. Kemudian kontras rasionya juga sangat tinggi. Selanjutnya sudut pandangnya juga lebih besar, refresh rate dan juga respon time-nya juga cepat, bentuknya juga ramping. Kekurangannya, kalau gambar diam yang ditampilkan dalam waktu lama akan menimbulkan gambar yang ada bayangan. Kemudian kualitas gambar akan terus menurun seiring berjalannya waktu. Jadi semakin lama penggunaan, kualitas gambarnya juga menurun. Terus harga juga relatif mahal. Memiliki ukuran pixel pitch yang besar. Memiliki bobot yang sangat besar juga. Sehingga konsumsi daya dan operasinya juga tinggi. Jadi sel plasma ini juga perwakilan tiap pixel gambar hanya memiliki fungsi on off sehingga produksi warna jauh lebih terbatasi dibandingkan dari CRT dan juga LCD. Kemudian yang selanjutnya hard copy. Hard copy ada tadi printer, plotter, sama COM kan? Yang pertama saya bahas adalah printer. Jadi printer ini bisa digunakan untuk membuat cetakan pada kertas. Berdasarkan teknologi percetakannya, printer ada banyak sekali. Ini hanya saya sampaikan 5 saja. Yang pertama adalah printer impact. Jadi printer impact ini disebut juga dengan hammer karena pencetakannya dilakukan dengan memukulkan sekelompok pin atau jarum ke pita tinta. Jadi sehingga biasanya berisik. Nah, contoh dari printer impact ini biasanya ada dot matrix. Jadi biasanya ada suara krek kayak gitu kan untuk ketika dia menyetak suatu keluaran. Keunggulannya dari printer impact ini, dia dapat mencetak kertas rangkap jadi dalam waktu bersamaan, sehingga biaya operasionalnya juga lebih murah, waktunya juga cepat. Kemudian yang kedua adalah printer thermal. Jadi printer thermal ini hampir sama dengan dot matrix. Warna yang digunakan juga tidak banyak. Jadi metode kerjanya menggunakan panas. Jadi dia tidak perlu tinta. Jadi dia menggunakan panas. Panasnya didapatkan dari aliran listrik. Ini biasanya printer thermal ini biasanya kalau kita pergi belanja, kemudian ada nota yang menggunakan printer, itu biasanya menggunakan printer thermal. Jadi kelebihan dari printer thermal ini memiliki bentuk yang lebih minimalis sehingga tidak memakan banyak tempat. Kemudian proses cetaknya lebih cepat dibandingkan dot matrix tadi. Jadi dia hampir sama kayak printer, jadi krek langsung keluar. Sehingga harganya juga cukup mahal. Kemudian kekurangannya, kertas yang digunakan tidak sembarangan, artinya kertas khusus, karena tadi kan prinsip dari printer thermal ini kan menggunakan panas, jadi kertasnya nggak bisa kertas biasa, harus kertas khusus. Kemudian ukuran kertas yang bisa dicetak sangat kecil, jadi
biasanya umumnya cocok untuk struk pembelian. Jadi ketika kita belanja untuk struk pembelian biasanya umumnya pakai printer thermal ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu printer inkjet. Jadi printer ini memberikan cetakan dengan cara menyemprotkan titik-titik tinta yang bermuatan listrik ke kertas cetakan. Jadi ini ya hampir sama dengan printer yang biasa kita gunakan. Jadi harganya lebih murah dibandingkan printer laser. Jadi untuk pencetakannya juga bisa menggunakan kertas biasa. Jadi tidak berisik juga. Kualitas pencetakannya lebih tinggi. Kemudian tinta inkjet ini relatif mudah larut dalam air, terutama tinta refill yang dapat dilakukan untuk pengisian ulang cartridge-nya. Nah, sehingga kelemahannya kalau misalkan ketika tintanya belum kering, ketika terkena cairan lain dia akan istilahnya apa ya? Tintanya akan rusak tampilannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu printer laser. Jadi printer laser ini mirip sih dengan printer yang inkjet tadi. Jadi jenis printer ini harganya relatif mahal. Jadi kecepatannya juga sangat tinggi. Biasanya printer laser ini juga dikenal dengan juga printer postscript. Kemudian yang terakhir yang saya bahas yaitu printer multifungsi. Jadi printer multifungsi ini ya sama seperti printer biasa, tapi dia ada banyak fungsi dalam satu printer. Bisa untuk scanner, bisa untuk fotokopi, bisa mesin fax, dan seterusnya. Selanjutnya ada yang namanya plotter. Jadi plotter ini sih kalau dilihat secara biasa ya hampir sama bentuknya dengan printer. Tapi kalau tadi kan berdasarkan namanya sendiri. Jadi plotter itu ya dibuat berdasarkan titik-titik. Artinya dari titik-titik yang jadi satu, sehingga menampilkan sebuah tampilan gambar atau apapun yang dicetak. Jadi ada yang namanya di plotter, ada yang namanya juga plotter pena. Jadi plotter pena ini bisa memiliki satu atau lebih pena, artinya satu pena hitam atau sejumlah pena warna-warni untuk menggambarkan pada kertas atau plastik transparan. Jadi keluarannya berbentuk garis kontinu. Pada plotter pena hanya mampu menggambar garis daripada gambar raster seperti percetakan biasa. Jadi kelemahannya itu, jadi setiap melakukan proses pewarnaan, plotter pena tidak mampu mewarnai satu blok. Jadi dia berupa garis-garis atau titik-titik yang berdekatan. Kemudian ada yang namanya plotter elektrostatis. Jadi plotter elektrostatis ini ya hampir sama dengan plotter pena tadi, tapi bedanya kalau plotter elektrostatis ini kertas itu diletakkan di atas tempat datar, yaitu meja, kemudian keluaran dibuat dengan prinsip kerja mesin fotokopi, yaitu memberi tegangan listrik pada kertas. Nah, tegangan tersebut akan menarik tinta untuk melekat pada kertas. Jadi tinta dicairkan dengan cara pemanasan. Selanjutnya ada yang namanya plotter pemotong. Jadi plotter pemotong ini adalah plotter yang digunakan untuk memotong berbagai jenis beda, yaitu biasanya vinil, karet, gabus, dan macam-macam. Nah, biasanya plotter pemotong ini digunakan pada industri sepatu, industri pakaian, dan sebagainya. Jadi memotong pola yang sudah disediakan, kemudian dikirimkan ke plotter pemotong sehingga dapat membentuk pola yang diinginkan. Nah, kemudian ada yang namanya plotter formal lebar. Jadi plotter ini biasa digunakan untuk perusahaan grafis karena plotter ini dapat mencetak gambar yang sangat besar pada kertas yang sangat besar. Jadi teknologi ini ada yang menyerupai printer inkjet ataupun plotter thermal. Kemudian yang terakhir output, tadi kan sudah saya soft copy, hard copy, kemudian ada yang hard copy tadi ada printer, plotter, sama
tadi kan saya bilang komputer output mikrofilm. Jadi piranti ini dapat menghasilkan gambar dalam gulungan mikrofilm atau pada mikrofiche yang berisi banyak halaman dalam setiap lembar. Contohnya kamera. Jadi kamera zaman dulu kan kita pakai yang namanya klis. Jadi bahasanya dulu itu kelis gitu ya. Jadi yaitu contoh dari komputer output mikrofilm. Oke, paham ya? Kemudian ada audio. Audio tadi harusnya di awal ya, dia masuk di soft copy. Jadi audio itu adalah piranti yang dapat menghasilkan suara digital hingga musik. Jadi ya istilahnya kalau keluarannya berupa suara, berarti dia masuk nanti di piranti audio. Umumnya piranti audio itu berupa speaker. Sampai di sini paham ya? Sekian video dari saya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi supaya kalian semua bisa selalu update video terbaru dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.